Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam, salam patunggilan. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat mengikuti ibadah tutup tahun GKJW Mulyosari Surabaya Jumat 31 Desember 2021. Dalam panggilan ibadah ini, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Malam ini merupakan ibadah terakhir kita di tahun 2021. Kita percaya bahwa tahun ini merupakan pemberian Allah, Sang Pengatur waktu yang abadi. Dalam menjalani hari-hari di tahun 2021, pasti banyak peristiwa yang terjadi, baik suka maupun duka, keberhasilan maupun kegagalan. Ada tawa dan tangis, ada kehidupan dan kematian. Mengingat waktu-waktu yang sudah berlalu itu merupakan pemberian Allah. Sudah selayaknya jika di akhir tahun ini kita serahkan kembali kepada Allah. Sambil tetap berdiri, para jemaat, kita akan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan yang kedua. Hai, mari sembah. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema. Perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah tutup tahun 2001 kita dan kita mengambil saat teduh. Ibadah tutup tahun saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Sang Pengatur waktu dan kehidupan, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah tutup tahun kita saat ini mengambil sebuah tema mengingat cinta kasih Tuhan. Kita meyakini bahwa di sepanjang tahun 2021, kehidupan kita di dalam segala aspeknya pasti disertai, dituntun, dan diberkati Tuhan. Ini adalah pengakuan dan kesaksian iman kita bahwa Tuhan adalah penolong yang senantiasa berkarya di sepanjang tahun 2001 yang sudah
kita jalani. Mari kita menyambut dengan pujian dari Kidung Pasamuan Kristen Lama. Kita akan menyanyikan pujian nomor 112. Kita nyanyikan bait pertama, ke-7 dan ke-8. Warso enggal kirang sedinten. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Kita akan menyanyikan satu pujian sebagai pengakuan dosa kita, dan setelah pujian itu kita lantunkan bersama, kita akan bersama-sama berdoa untuk memohon pengampunan Tuhan. Kita akan menyanyi dengan pujian dari Kidung Pasamuan Kristen Lama nomor 112 ayat 5 dan 6 kita pujikan bersama-sama. Mugi Rama
sampean kasinggah sama lantaran saking Kang Putra kula pikantuk pangarta rahayu kula pitato. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang berkuasa atas waktu dan alam semesta ini, Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang dunia yang selalu menerangi kehidupan kami anak-anak-Mu. Betapapun kami telah berupaya melakukan berbagai-bagai kebaikan di sepanjang tahun 2021 ini. Tetapi pada kenyataannya, kami mengakui dengan segala kerendahan hati kami, bahwa hidup kami banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa dan pelanggaran, baik melalui pikiran-pikiran kami, melalui tutur kata kami, bahkan melalui sikap dan perilaku kami setiap waktu. Kami bersehati malam hari ini ketika Tuhan mengizinkan kami mengakhiri tahun 2021 dalam ibadah malam ini, bahwa kami memang berdosa dan memohon kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Engkau mengetahui segala perkara, bahkan sampai ke lubuk hati kami yang terdalam, ya Tuhan. Inilah kami apa adanya di hadapan-Mu. Kami berserah diri sambil memohon belas kasihan Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Inilah doa dan pengakuan kami. Semuanya ini kami naikkan dengan penuh syukur dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ajaib benar anugerah
Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Primantio. Dipersilahkan. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Yohanes 8. Yohanes 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-19. Saya ulangi, Yohanes 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita satukan hati terlebih dahulu. Kita mohon kekuatan dan kemampuan dari Tuhan untuk bisa lebih mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika Tuhan telah memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga saat ini di penghujung tahun kami ingin mendengar firman-Mu. Dengan kekuatan dan kesehatan dan kemampuan yang Tuhan berikan, pada saat ini ya Bapa, izinkan kami untuk bisa mendengar firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kami. Urapi setiap kami ya Tuhan dengan kekuatan darah Yesus, dengan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Kau celikkan mata hati kami, sehingga kami tidak hanya bisa mendengar dengan baik firman-Mu, tetapi bisa mengerti dan bisa melakukannya di dalam kehidupan setiap kami hari demi hari, seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan langsung pada bacaan kita, yaitu Yohanes 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-19 yang demikian. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Demikian bacaan kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Antio yang sudah membacakan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang gemar membaca kesaksian firman Tuhan di dalam Alkitab, merenung-renungkannya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari terakhir di tahun 2021. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita semua diizinkan Tuhan untuk melalui perjalanan hidup kita dengan berbagai dinamika kehidupan kita masing-masing di sepanjang tahun 2021 ini. Kita harus meyakini bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan kita di tahun 2021 yang telah kita lewati bersama, itu boleh terjadi karena cinta kasih dan anugerah karunia Tuhan semata. Bahkan malam hari ini kita diizinkan menyaksikan momentum pergantian tahun 2021 ini. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, setiap orang, baik secara pribadi maupun keluarga, tentunya memiliki cara masing-masing saat menikmati dan melalui pergantian tahun yang tiba. Sebagian orang ada yang menuliskan perjalanan hidupnya di dalam sebuah buku, diary. Tapi ada yang bercengkerama di tempat-tempat hiburan. Ada sebagian yang berwisata bersama keluarga. Ada yang mengisinya dengan membuat pesta makan, pesta kembang api. Tetapi ada juga yang mungkin malah menyendiri sambil mawas diri, sambil menilai diri sendiri, mengevaluasi diri, serta membuat resolusi diri. Ada juga yang membangun ibadah bersama dengan keluarga, dengan jemaat, seperti yang sedang kita jalani saat ini. Tentunya ada juga yang berdoa dengan khusyuk, mengucapkan syukur atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya masih banyak lagi cara-cara untuk mengisi akhir tahun yang sedang tiba. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam momentum akhir tahun 2021 ini? Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya dalam ibadah kita ini ada dua bacaan yang mendasari perenungan kita di ibadah akhir tahun 2021 ini. Ya. Ada dua kesaksian firman Tuhan yang meneladankan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan dan putaran waktu yang Tuhan karuniakan kepada kita sebagai pijakan refleksi beriman kita kepada Tuhan pada momentum akhir tahun 2021 ini, sebelum kita semua memasuki tahun baru, yaitu tahun 2022 yang akan tiba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan yang sebenarnya tidak kita baca tetapi menjadi pijakan perenungan kita, yaitu dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai 14. Di dalam perikop ini Bapak Ibu, 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 14, di sana diberikan kesaksian tentang Raja Salomo yang saat itu dipilih Tuhan untuk menggantikan ayahnya Raja Daud sebagai raja. Nah, pada saat itu Raja Salomo dalam kesadaran dirinya yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki pengalaman,
ketika akan menjadi raja atas Israel, juga dia punya kesadaran bahwa dirinya adalah seseorang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia juga mengakui bahwa Tuhan Allah itu Tuhan yang sangat berkuasa dengan segala kebaikan dan kemurahannya. Nah, dalam mimpinya Tuhan memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta sesuatu. Ya. Dan di dalam perikop ini dijelaskan bahwa saat itu Raja Salomo ada di Gibeon. Yang dia lakukan pertama kali adalah dia melakukan atau memberikan persembahan korban bakaran. Nah, di saat dia di Gibeon, Tuhan mendatangi Salomo melalui mimpi dan mempersilahkan Salomo untuk meminta sesuatu. Dan pada saat itu Salomo meminta hikmat Tuhan untuk bisa berlaku bijaksana dan adil ketika menjalani dirinya sebagai raja atas Israel. Dalam perikop ini dijelaskan Bapak Ibu bahwa Salomo ternyata bukan orang yang oportunis, bukan orang yang aji mumpung. Salomo meminta sesuatu yang Salomo benar-benar perlukan, Bapak Ibu. Salomo tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Setelah dia melakukan persembahan, Tuhan berkenan mendatangi Salomo dalam mimpi, mempersilahkan Salomo meminta sesuatu, dan hebatnya Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak, Salomo tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Dia meminta sesuatu yang benar-benar dia perlukan, yaitu hikmat dan kebijaksanaan supaya dia bisa berlaku adil. Apa jawaban Tuhan atas permintaan Salomo? Juga ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang diminta oleh Salomo. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu? Di dalam momentum akhir tahun ini kita bisa meneladani Salomo. Ketika kita mengakhiri tahun ini dan akan memasuki tahun yang baru, kita perlu melakukan sesuatu seperti Salomo. Memberikan persembahan sebagai ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Meminta sesuatu yang benar-benar kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus meyakini Tuhan punya kuasa memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita perlukan, bahkan apa yang kita pikirkan. Itu hal pertama Bapak Ibu. Dalam bacaan yang tadi sudah kita baca, kita dengarkan bersama, yaitu di dalam Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Di sana mengungkapkan kesaksian bagaimana besar dan hebatnya cinta kasih Tuhan yang menyertai dan memelihara kehidupan umat manusia di sepanjang waktu yang terus berputar di sepanjang tahun 2021 ini. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 mengingatkan dan meneguhkan iman kita, meneguhkan pengharapan kita tentang kesejatian Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Hal ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah wujud kehadiran Tuhan Allah Bapa yang menolong, menopang kehidupan anak-anaknya,
dengan memberikan berbagai-bagai kebaikan, kemurahan, dan kerahimannya, bahkan janji keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang diperlukan apa? Dan ini harus menjadi perhatian kita. Yang paling penting dan diperlukan bahwa mengikut Tuhan Yesus itu mutlak. Dengan kesaksian iman bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang beserta dengan kita dan selalu mengaruniakan terang kasih-Nya kepada kita semua. Jangan berlaku seperti orang-orang Farisi, meragukan kealahan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, meragukan Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar berani bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hadir dan sebagai terang dunia. Dalam hari terakhir di tahun 2021 ini, sudah seharusnya kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk mawas diri, untuk berevaluasi diri, berefleksi diri atas perjalanan dinamika kehidupan kita masing-masing di sepanjang tahun 2021 dengan cara yang benar, dengan kejujuran kita, dengan cara-cara yang diajarkan oleh Alkitab yang berisi kesaksian firman Tuhan, agar bila Tuhan mengizinkan kita memasuki tahun baru nanti, kita boleh memperbaiki segala yang kurang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita mengingat dan mengakui serta mensyukuri dengan sepenuh hati kita, dengan pepujian kita, dengan ucapan syukur kita atas cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita semua, menyertai kehidupan kita masing-masing di sepanjang tahun 2021 ini. Meski dengan dinamika hidup yang diwarnai suka, duka, tawa, tangis, sehat, sakit, serta sukses, gagal, realitanya Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, dan Tuhan tetap menyertai dan menolong kita semua. Bahkan Tuhan izinkan hari ini kita mengakhiri putaran waktu di tahun 2021. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah mari kita hidup tetap dekat, akrab, hormat serta takut kepada Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Salomo. Kita meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan agar kita bisa berlaku seperti Salomo dalam mengharapkan sesuatu kepada Tuhan ketika kita akan mengakhiri dan memasuki tahun yang baru, mengakhiri tahun 2021, memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Janganlah meminta yang berlebihan. Janganlah menjalani hidup ini dengan oportunis, dengan aji mumpung. Dan memintalah sesuatu yang memang kita perlukan dengan pengakuan diri bahwa kita memang memerlukan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Sebab sikap yang seperti itulah Tuhan berkuasa memberikan sesuatu, bahkan sesuatu yang tidak pernah kita minta dan kita pikirkan sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari terakhir tahun 2021 ini, marilah kita belajar dengan tekun untuk mencari hikmat Tuhan, dengan mawas diri dan evaluasi diri, agar kita bisa menyadari, mengakui kelemahan kita, kekurangan kita untuk kita perbaiki, kita tingkatkan pelayanan kita, kualitas hidup kita,
dengan selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan Sang Terang Dunia. Dalam kitab Mazmur 90 ayat 10 sampai 12, Nabi Musa, abdi Allah, berdoa dengan sepenuh hati untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan Allah sebagai tempat perteduhan yang turun-temurun. Mengapa ini saya ungkapkan, Bapak Ibu? Ketika Musa berdoa kepada Tuhan, dia mengakui bahwa Tuhan itu menyertai kehidupannya sejak mulai dia dipilih Tuhan menjadi pemimpin Israel atau bangsa Israel, membawa keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, diminta memimpin bangsa Israel, dan sepanjang hidupnya Tuhan selalu berbuat baik. Meskipun Musa melakukan kesalahan sehingga tidak diizinkan Tuhan mengantarkan bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Dalam doanya dia menyadari kelemahannya. Dalam doanya Musa minta agar Tuhan mengajar dirinya, Musa, untuk menghitung hari-hari hidupnya yang penuh kebaikan dan cinta kasih, sehingga beroleh hati yang bijaksana. Poinnya, Bapak Ibu, kita juga perlu berdoa seperti Musa. Bersyukur karena kebaikan Tuhan, juga meminta agar dirinya punya hati yang bijaksana untuk bisa menghitung hari-hari yang akan diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita di tahun yang baru nanti, dengan bijaksana. Oleh karena itu, sudah sepatutnya di akhir hari tahun 2021 ini kita berdoa, mudah-mudahan Tuhan menolong kita, memberikan hikmat, memberikan hati yang penuh dengan kebijaksanaan ketika mengakhiri maupun mau memasuki tahun yang baru. Kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang menolong kita, menyertai kita, baik ketika kita mengakhiri tahun ini maupun akan menjalani tahun yang akan datang. Kita berserah kepadanya, berserah kepada Sang Terang Dunia, karena Tuhan yang akan menerangi kehidupan kita selama kita bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mohon pengampunan atas kekurangan kita memperbaikinya di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan pertolongan Tuhan di tahun 2022 akan tetap berlaku selama kita memang memerlukan dan menyampaikannya kepada Tuhan. Saya akan mengakhiri perenungan kita ini dengan membaca dari bagian firman Tuhan dalam Ibrani, surat Ibrani pasal 13 akan saya baca ayat yang kelima bagian B dan 6 bagian A. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Sebagaimana tema ibadah kita, bahwa cinta kasih Tuhan berlaku dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang menjadi terang dunia. Mari kita ucapkan selamat tinggal tahun 2021, selamat datang tahun baru 2022. Kiranya Tuhan Yesus Sang Terang Dunia akan selalu menerangi hati kita, menerangi kehidupan kita untuk memasuki tahun baru
bersama-sama dengan Tuhan dan cinta kasih-Nya yang tidak pernah berhenti. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh sambil kita menyanyikan pujian dari Kidung Pasamuan Kristen Lama nomor 113. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Sarangku mantining warsa kula sami tetunggal Durama kang mungkin swarga mugi-mugi langgeng sing kanugrahaning Rama dateng kula sadaya binaring ana wilujeng raga kaliyan sukma kula sami masrahaken badan kula mring Rama ingkang boten ewa-ewa ing salami-laminya sidungan kang sarwa skeca manggiya kasusahan kula mesti sami tansah sumengge ing sampeyan. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, kita melakukan doa syafaat bersama. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang dunia yang selalu menerangi kehidupan beriman kami. Pada malam hari ini, kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami karena Tuhan telah menolong kami semua, seluruh warga GKJW Pasamuan Mulyosari, di dalam kami menjalani kehidupan pribadi kami, menjalani kehidupan keluarga kami, menjalani kehidupan pelayanan jemaat kami. Dan hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk mengakhiri tahun 2021 dalam peribadatan kami. Kami tidak mampu menghitung kebaikan, kemurahan, dan cinta kasih-Mu di sepanjang tahun 2021 ini. Karena itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami juga mohon Tuhan mengampuni setiap kesalahan dan kekurangan kami. Dan biarlah Tuhan mengizinkan kami semua, memberi kekuatan dan pertolongan kepada kami untuk menyambut dan memasuki tahun baru, tahun 2022 yang akan kami lewati. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih kemurahan itu yang boleh menuntun kami, membimbing kami, menolong kami semuanya di dalam kami memasuki tahun baru, tahun 2022. Bapa di surga, kami juga
ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami ingin menyerahkan bangsa dan negara kami, juga pemerintahan Indonesia yang masih bergiat dengan kesungguhan hati mengatasi pandemi COVID-19. Engkau tahu bahwa pemerintah kami, bangsa kami juga telah melalui semuanya melalui pertolongan Tuhan. Kalau saat ini masih belum berakhir pandemi ini, kami juga ingin meyakini bahwa Engkau yang akan menolong bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, Presiden Jokowi dan wakilnya, bahkan para menteri serta pejabat-pejabat. Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan agar mereka bersehati, bersungguh hati, berupaya untuk menanggulangi pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu akan mengatasi setiap perkara, termasuk pandemi COVID-19, baik yang ada di Indonesia maupun di dunia pada umumnya. Kami juga ingin mendoakan para penderita karena virus corona yang dideritanya. Biarlah Tuhan menolong, menyertai dan menyembuhkan para dokter, para medis yang bertugas dengan sepenuh upaya dan tenaga. Kiranya juga Engkau tolong dan sertai. Kami menyerahkan Satgas COVID-19 dimanapun bertugas. Kiranya juga Tuhan menolong, memberi kekuatan, memberi hikmat, agar mereka boleh memiliki pemikiran-pemikiran yang Tuhan izinkan bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan baik. Kami menyerahkan warga jemaat yang sedang menderita sakit. Tuhan, belas kasihanilah mereka. Lawatlah mereka dengan cinta, kasih dan kuasa-Mu. Berkati upaya pengobatan yang dilakukan. Karuniakanlah kepada mereka kesembuhan. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu GKJW Pasamuan Mulyosari. Pak Digdo Cahyanto hamba-Mu dan keluarganya Engkau tolong, Engkau urapi dengan kuasa dan kasih. Engkau pelihara kehidupannya dan Engkau berkati. Begitu juga seluruh warga GKJW Pasamuan Mulyosari, setiap keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat ini juga Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan karuniakan kesukacitaan, damai sejahtera, agar mereka tetap memiliki keyakinan yang penuh di dalam memasuki tahun baru, tahun 2022 nanti. Semua pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu yang sedang berlangsung, ya, oleh para panitia yang sedang bekerja, juga pembangunan, renovasi gedung ibadah, dan kegiatan-kegiatan lainnya, kiranya Engkau menolong kami semua yang terlibat di dalamnya, memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada kami semua untuk tetap menyelesaikan tugas pelayanan kami ini dengan baik. Bapa, kami ingin menyerahkan kehidupan kami semua. Izinkan kami mengakhiri tahun 2021 ini dengan ucapan syukur dan mohon pengampunan-Mu. Izinkan kami pula untuk memasuki tahun baru, tahun 2022, dengan pertolongan Tuhan, bimbingan dan penyertaan kuasa Roh Tuhan. Inilah doa syafaat kami, Tuhan. Engkau melihat, Engkau mengetahui apa yang masih tersimpan dalam pikiran dan hati kami yang ingin kami naikkan kepadamu. Tetapi biarlah kami berserah.
kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Doa syukur, permohonan pengampunan, dan permohonan-permohonan kami lainnya, kami naikkan dengan penuh percaya kepada Tuhan Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Ben. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adapun dasar persembahan kita terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil mengiringi persembahan, mari kita memuji dari PKJ nomor 216 bait yang pertama dan yang kedua. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan yang kita sudah berikan. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan kami anugerah, berkat dan rezeki ya Tuhan, sehingga kami bisa memberikan persembahan kami yang terbaik ya Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati warga jemaat ya Tuhan yang sudah memberikan persembahan yang terbaik ini ya Tuhan, agar persembahan ini bisa dikelola dengan baik ya Tuhan, untuk pelayanan di gereja-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Biarlah ibadah yang sudah berjalan tadi ya Tuhan bisa menjadikan berkat bagi kami dan sukacita bersama keluarga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita bersama-sama mengakhiri tahun 2021 ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, Tuhan telah baik, memberi kemurahan, penyertaan kepada kita semua. Dan marilah kita dengan keyakinan teguh memasuki tahun baru tahun 2022 nanti dengan permohonan kiranya Tuhan memberikan hikmat dan hati yang bijaksana kepada kita semua untuk menjalani kehidupan di sepanjang waktu di tahun 2022 nanti. Kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus Sang Terang Dunia akan selalu menolong, menyertai dan mencintai kita semua sampai selama-lamanya. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian dari Kidung Pasamuan Kristen Lama nomor 114. Kita nyanyikan bait yang pertama, Wilujeng Lampah. Siramatin jeung Gusti lan siye Allah Sang Rama nunggilo ing pasutara pinanggio sami pasuki wilujeng lampah menjengge pinanggio malih wilujeng lampah menjengge pinanggio malih. Kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Kasih dan karunia dari Tuhan Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Sang Terang Dunia, serta hikmat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan pujian Kidung Pasamuan Kristen Lama ayat nomor 114 ayat yang ketiga. Mugi sami pinanjenengan ing umur lan pasukinga sagung ribeti nepino pinanggio sami raharjo wilujeng lampah menjengge pinanggio malih wilujeng lampah menjengge pinanggio malih. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah tutup tahun kita lakukan. Kiranya ibadah ini dapat membuat dan menjadi berkat bagi kita semua dan akan bisa menolong kita
berefleksi diri di dalam waktu-waktu yang sudah kita lalui, dan kiranya pada tahun yang akan datang kita semakin mengenal Tuhan dan semakin mengenal firman-Nya dan menjadi serupa dengan Kristus. Demikian, sekali lagi saya ucapkan selamat menyambut tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.